Ya. Ya, kami sekarang berada di Gunung Cermai. Tepatnya di Puncak Cermai. Tepatnya di Puncak Cermai. Puncak Ketinggian Cermai. 3000. Kira-kira kami nyampai di Gunung Cermai sekitar jam 11 kurang 10 menit. Kami merasa senang bisa sampai ke sini. Perjalanan cukup perjalanannya cukup cukup Menantang dan melelahkan. cukup menantang dan kita melewati 10 pos dan akhirnya sekarang kita sampai juga di puncak Gunung Cermai. Profil foto itu ngambil di situ tuh Pak, itu di situ. Kak, mau foto lagi dong. Terus Foto sekali Cak. Tuh, Kak, fotoin tuh abangnya. dulu. Di Facebook profil. Kenalin dulu satu-satu orang-orangnya. Satu-satu, Cak. Ya, Silakan saya. saya sendiri namanya Anissa, dipanggil Ica. Kalau ini Kak Elang, yang di sana Kak Andi. Kita berempat. Artinya belum kenalin. Ini Arta. Ini dong. Lihatin dong. Ini Arta. Ini Kak Andi. Ini Kak Elang. Kami berempat menjelajahi mendaki puncak Gunung Cermai. Akhirnya berhasil juga. Nih, lihat nih kawahnya. Keren kan? Bawahnya lihat No, Bawahnya. awannya keren banget deh. Tuh. Kawahnya tuh gede banget, keren. Udah. Akhirnya kita bisa sampai di sini. Senang banget deh. Ini kado buat kalian ya, teman-teman. Jangan lupa. Ayo dong lagi. Ekspedisi selanjutnya Insya Allah Gunung Cermai Bang ya? Iya. Desember. Oke. Selamat. Gunung Selamat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Karena kita bikinnya malam ya, kita selamat malam. Jadi kita mau cerita tentang perjalanan waktu naik Gunung Cermai tahun 2009 bersama mantan pacar saya, Icang. Jadi ikuti terus cerita-cerita perjalanan kita di Gunung Cermai sampai habis. Di sini banyak sekali foto-foto dan sedikit sekali video. Makanya kita akan bercerita perjalanan di Gunung Cermai yang penuh mistik. Banyak sekali hal-hal di sana. Begitu ya? Ya, sampai kita nyasar, sampai kita juga hampir mau mati. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Amin. Oke, jadi ikuti terus cerita kita ya. Halo brother dan sister. Jadi awal mula rencana kita ke Gunung Cermai itu mungkin bisa dijelaskan oleh mantan pacar saya, Icang. Jadi ceritanya itu hari Rabu. Saya masih ingat sekali, itu hari Rabu. Arta telepon saya, dia bilang mau ikut nggak dengan kita pendakian ke Gunung Cermai. Nah, kamu siapin beras, siapin jaket, keperluan pribadi. Itu hari Rabu. Nah, kemudian besoknya kita pergi hari Kamis. Itu Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu naik ke Cermai. Setelah itu tuh dadakan, sama sekali tidak direncanakan. Hari Rabu ngomong malam, Kamisnya pagi-pagi kita sudah berangkat pergi. Nah, terus dia, saya bingung nih, minta izin ke orang tuanya dia seperti apa, sedangkan kita masih posisinya pacaran. Wah, tidak tahu bagaimana caranya buat kita berdua jalan naik gunung. Terus inisiatif mantan pacar saya ini tidak tahu bagaimana coba.
karena saat itu juga di fakultas saya lagi bikin kegiatan. Nah, kegiatannya itu kalau tidak salah makrab, kalau tidak salah ingat ya. Nah, kemudian saya bilanglah ke teman saya untuk izin ke orang tua saya bahwa acara kampus, tetapi saya tidak ikut acara tersebut, tapi saya ikut naik gunung. Jangan dicontoh ya kayak gini, nggak baik. Kemudian ya sudah dapat handle dari teman saya. Nah, akhirnya kita jalan hari Kamis. Dan akhirnya tidak ada, kita ajakin teman-teman, pada mau ikut tidak ke Gunung Ciremai. Satupun teman-teman dari sekian banyak teman kita tidak ada yang mau ikut ke Gunung Ciremai. Akhirnya kita berdua jalan-jalan ke Gunung Ciremai. Jadi pacarannya kita tidak main di mall, tidak kemana-mana. Kita saat kuliah kita jadi kuliah, nanti pulang anterin dia pulang, dan waktu pacarannya kita ya kita luangkan waktu untuk ke tempat-tempat rekreasi, salah satunya ya ke gunung atau ke pantai gitu. Nah, jangan berpikir yang negatif dulu. Kita pacarannya normal, tidak ada yang hal-hal yang negatif-negatif, hanya sekedar naik gunung, jalan-jalan saja seperti itu. Dan sebelum kita jalan ya dengan pokoknya kalau konsumsi oke lah, tapi kalau perlengkapan buat perjalanan kita memang kurang prepare karena waktunya itu cuma 1 hari, dan itu nggak sampai 1 hari juga, ya juga sampai 1 hari, beberapa jam, karena Rabu malam Kamis paginya sudah hanya beberapa jam saja, 12 jam lah taruh lah ya. Kayak gitu. Jadi ya sudah, kita senter juga tidak ada. Senter kita pakai senter korek, itu beli di kereta. Nah, itu jadi, lupa karena lupa sudah, tidak dibawa. Jadi sebelum kita jalan tuh saya pesan ke salah satu teman senior juga, teman juga, dan dia juga di Green Ranger Gunung Gede Pangrango. Ya Karangga ya, namanya Karangga. Saya pesan ke dia, Karangga, ini kita mau berdua mau naik ke Gunung Ciremai. Kalau hari Senin belum ada kabar, tolong kontak Basarnas untuk cari kami, Wanadri dan teman-teman Mapala yang lain untuk cari kita di Gunung Ciremai. Kalau kita belum pulang juga berarti kalian sudah laporan sudah. Kayak gitu. Akhirnya kita jalan dengan berat hati, teman-teman semua melepas kita. Saat itu melepas tapi dengan sangat berat hati. Nah, kita berangkat sekitar jam berapa ya? Jam 8:30. Nah, itu teman-teman sebenarnya malam, ya? Jam 9 pagi, 8:30 pagi. Sebenarnya teman-teman itu khawatirnya persiapan kita kurang, dan kita juga baru pertama kali pendakian ke Gunung Ciremai, dan kita belum tahu sama sekali medannya seperti apa. Jadi gitu. Dan teman-teman juga pada ibaratnya nggak mungkin lah kayak gitu, atau mustahil lah kalian bisa kayak gitu. Tapi kita punya niat tidak untuk menaklukkan gunung, tapi kita mau refreshing juga, dan kita juga mau tahu seperti apa sih gunung tertinggi di Jawa Barat seperti itu. Dan akhirnya kita jalan, kita jam 9 kita ke Kebon Jeruk, terminal Kebon Jeruk. Terus kita naik bis Luragung Jaya, kita turun di lupa apa. Linggarjati. Di Linggarjati ya. Kita Linggarjati itu ongkosnya 25.000. Iya. Sudah, akhirnya kita sampai perjalanan mungkin sekitar berapa jam ya? 4 jam ada. Karena kita sampai di sana tuh sore mau tengah maghrib ya, kalau tidak salah, yang ketemu ibu-ibu itu sekitar 9 jam ya. Ya, mungkin segitu. Kayak gitu, karena banyak ngetem-ngetemnya, jadi lama. Sudah sampailah kita ke terminal Cirebon. Kita ngaso, jadi kita turun dari bisnya. Pas turun gini, pas mau sholat, saya mau sholat, terus saya kepengen makan tahu lah biasa di dalam bis gitu. Pas turun gini ketemu sama ibu-ibu itu pas bawa tahu lagi. Tanya,
Bu tahunya Bu beli harga 5.000 kan. Terus dia tanya, kalian pada mau kemana? Begitu. Kita mau mendaki di mana kata dia, tapi dalam agak-agak dialek Sunda gitu ya. Terus dia bilang, kalian mau ke Gunung Ciremai? Iya. Terus dia bilang, jangan ke sana. Emang kenapa Bu? Sekarang lagi bulan suci. Akhirnya kita berdua ngobrol lah. Tidak ada sampai 1 menit ya. Pas kita balik mau ngobrol lagi sama ibunya sudah tidak ada. Wow, Percaya nggak percaya sih. itu sudah, tapi kita nggak ngeh ke situ Kita sih. nggak nge, dia Cuma- bilang cuma bulan suci, suci. dan kita nggak tahu bulan suci itu maksudnya apa Apa, dia di tidak daerah tahu. mereka seperti itu. Sudah akhirnya, loh kok ibu itu tidak ada, cari kiri kanan semua tidak ada ibu itu. Sudahlah kita anggap biasa aja sih gitu. Akhirnya dia sholat, habis sholat langsung kita lanjutkan perjalanan ke Linggarjati. Naik itu sambil nunggu mobil truk yang mau ke ininya base campnya. Base campnya. Nah karena kan dia nggak bisa ini toh harus naik apa losbak gitu. Sebab jadi kita dari nanti Airport. naik bis turun di apa pertigaan itu Linggarjati, baru kita tungguin itu apa Mobil losbak. mobil ospek ini bilangnya pick up ya, Pick-up, yang pick-up, buat ya. muat apa sayur-sayur. Ya. Akhirnya kita naik mobil sayur lah sampai ke Pos. base campnya, Mm, base camp pos base camp. pendakian. Jadi sampai di base camp pendakian kita melakukan pendaftaran. Saat itu pendaftarannya cuma harga 3.000 kalau tidak salah ya. Iya 3.000 ke 2,5 kah kalau Iya nggak salah. pokoknya begitulah. Masih murah lah pokoknya. Heeh. Nah itu kita tiba itu jam 9 setengah 10 malam, jam 10 kah? Jam 10. Mm. Nah itu pendaki hanya kita berdua Berdua. di pos. Nah di pos itu juga ditanya mau mendaki malam ini atau besok pagi. Nah akhirnya kita memutuskan karena kita capek perjalanan dan kedua kita nggak menyediakan center. Jadi mau nggak mau kita bermalam dulu di musola. Di belakang base campnya mereka ada Ya musola. kita tidur di musola semalam. Besok paginya habis subuh kita pendakian. Mulai pendakian. Kita tas lagi, pokoknya kita istirahat capek betul, jadi kita tidur pas jam 1:30 begitu. Tiba-tiba ada 2 pendaki lagi. 2 pendaki datang dari Laki-laki. Jakarta juga, laki-laki dari Tanjung Priok ya. Tanjung Priok, Dari dari Tanjung Priok. Akhirnya kita kenalan lah di situ. Paginya kita kenalan. Sudah ngobrol-ngobrol, terus bilang kita mau jalan sekarang kata mereka. Ya udah kita juga siap-siap. Iya. Dan satu gunung itu cuma kita berempat yang jalan. Akhirnya mereka jalan duluan lah. Iya. Jalan duluan. Ya udah, sudah tidak tahu mereka sudah sampai pos berapa, kita tidak tahu. Akhirnya kita juga mulai perjalanan mungkin 5:30 kali ya. Iya, tapi sebelum kita perjalanan karena kita baru pertama kali. Nah, dari posnya ya, pos pendaftaran itu rangernya kasih kayak peta apa pos-posnya kayak gitu. Nah, dia kasih dan dia juga mengingatkan kepada kita kalau seandainya nanti ada mistis dalam arti harimau di sana, biar mereka yang lewat duluan. Nah, kita jangan lewat. Ya, percaya tidak percaya, emang itu ada nyata. Nah, kemudian dia bilang kalau ada apa-apa, toh langsung cepat turun saja. Nah, seperti itu. Rangernya bercerita seperti itu. Ya. Jadi kita jalan dari 5:30 sekitar 1 jam kita sampai di perkebunan warga lah. Terus kita sarapan dulu. Kita sarapan di situ. Habis sarapan lapar cuy. Jadi kita sudahlah, kita sarapan dulu, kita makan mie ya. Ya, makan mie rebus mie. Makan mie rebus. Terus habis makan kita jalan mungkin sekitar 15 menit kah. Dan 15 menit ada itu sudah mulai masuk batas vegetasi. Terus kelihatan lah apa pundukan Gunung Ciremai. Nah, si mantan pacar saya ini dia tiba-tiba dia lemas langsung jatuh duduk
ciut, Kenapa? nyalinya ciut. Kenapa kau duduk? Saya kayaknya tidak kuat buat naik gunung ini. Kenapa barang? Gunungnya gede sekali kata dia, besar sekali gunungnya. Dan saya merasa itu gunungnya itu apa sih kayak misteri banget gitu, maksudnya gede kayak tubuh orang bagaimana gitu. Apa mungkin karena baru pertama kali saya pendakian gunung 3000, jadi saya merasa takut kayak gitu loh, nyali ciut karena juga mikir takutnya kenapa-napa juga gitu. Nah, posisinya saat itu saya sudah selesai hike. Nah, Yes. tiba-tiba pas jalan mau ke pos berapa gitu, tiba-tiba saya datang hike. Aneh juga, maksudnya baru udah bersih beberapa hari yang lalu keluar lagi seperti itu. Udah, jadi tuh dari base camp terus kita berjalan sekitar 1,5 jam sampai di batas vegetasi itu lewat kebun warga, dan kita sampailah ke pos 1. Pos 1 itu namanya pos Cibunar. Jadi kalau waktu normal, kalau tidak tanpa sarapan itu sekitar 1 jam lah kita sampai di pos Cibunar. Nah, sampai di pos Cibunar itu jadi dia tuh kayak rumah ya, kayak rumah begitu, tapi ada tempat duduknya di depan. Sudah, akhirnya dia duduk baru kita ngaso lah ibaratnya gitu, terus kita jalan menuju ke pos 2. Pos 2 itu pos Lewung Datar. Nah, itu yang ketemu Itu 30 menit. Ternyata pas kita mau masuk ke pos 2 itu juga kita tuh sudah bingung sebenarnya, karena emang semak belukar, jalannya kayak aliran kali tapi bukan kali begitu. Kita masuk, tiba-tiba ketemulah sama dua teman pendaki itu. Pendaki yang sudah duluan jalan, namanya Kalang sama Kak Andi. Mereka duduk. Abang Andi. Sudah, akhirnya mereka kita loh, abang nggak bisa apa, kita tungguin kalian, kata mereka, takut kalian nyasar juga. Sudah, akhirnya kita duduklah di pos 2, di pos Lewung Datar itu. Nah, kita duduk berempat. Tiba-tiba kita tidak tahu, ternyata ada orang di belakang kita yang mungkin orang berkebun tapi kita tidak tahu dia dari mana datangnya. Tiba-tiba saya ambil foto, tapi saya belum cerita. Saya ambil foto tapi dia duduk pas di belakang mereka bertiga, jadi mereka berempat posisinya. Sampai sekarang fotonya masih ada, nanti bisa lihat. Ada warga di Linggarjati yang di Gunung Ciremai punya kebun kali ya, tapi tidak tahu, dia aneh sekali, dia tidak tahu datang dari mana, tiba-tiba ikutan foto juga. Setelah itu, tapi kita tidak tahu, tidak ada orang di situ sama sekali, cuma kita berempat. Tapi dalam foto ada sosok pria itu, itu bisa dilihat. Nah, terus kemudian Abang Elang dan Abang Andi, karena saya bilang ke mereka bahwa kita tidak bawa senter, akhirnya, dan kita juga tidak tahu medannya, baru pertama kali, karena posisinya Abang Elang udah pernah dia untuk ketiga kalinya naik ke Ciremai kalau tidak salah. Akhirnya mereka bilang ya sudah, kita bareng aja, kalaupun nanti terpisah dia akan ngasih tanda berupa tisu atau tisu diikat di pohon lah, atau di ranting seperti itu, buat kasih tanda kita kalau seandainya kita istirahat atau nggak capek, kalau kita capek kayak gitu. Akhirnya kita jalan perlahan-lahan kayak gitu, biar kita tetap bareng-bareng. Nah, terus setelah itu kita lanjutkan perjalanan sekitar 30 menit, itu kita sampai di pos 3. Pos 3 itu namanya Condang Amis. Condang Amis. Jadi semua sepanjang perjalanan memang bawa amis kayak gitu, tapi kita diam-diam saja gitu kan, kita tidak mau bicara apa gitu. Emang ya begitulah, baunya sangat amis di situ. Sampai di situ, terus kita lanjutkan. Kita tidak lama di situ, kita cuma foto sebentar kah?
Terus kita jalan lagi, sampailah kita ke kuburan kuda. Tapak kuda kan? Di kandang kuda Iya. kita istirahat makan siang. Makan siang, setelah makan siang baru kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah itu perjalanannya kita habis itu kita ke selama 1 jam perjalanan kita ke pos Panggalap. Di Panggalap juga kita tidak singgah, jadi cuma tempatnya kayak habis tanjakan terus tanah datar sedikit terus nanjak lagi. Habis Panggalap kita ke pos tanjakan Seruni. Jadi di tanjakan Seruni ya namanya tanjakan, jadi memang kita ekstra benar-benar makan tenaga karena kita juga kan mikul beban kayak gitu. Setelah tanjakan Seruni sampailah kita ke pos Bapak Bapak Tere. Tere. Nah itu Bapak Tere ini kita dipesan di bawah sama rangernya, kita tidak boleh nginap di situ. Sedangkan posisi itu kita udah kita sore. udah jam 6 udah jam 6 ya, kita mau nggak mau harus diriin tenda saat itu. Saat itu, tapi emang karena di bawah dilarang, tidak boleh dirikan tenda di sini. Ini kalau bicara Bapak Tere kita sebenarnya merinding sih, ngeri. Karena itu kan kalau dengar cerita dari warga di sana, pos Bapak Tere itu artinya kan Bapak Bapak Tere. Tere. Jadi Bapak Tere di situ dia memperkosa anak perempuannya Membunuh, terus nah. dibunuh kayak gitu. Serem ya. Ngeri. Merinding. Ini. Akhirnya kita lanjutlah ke atas. Tidak, kita bermalam dulu. Di atas Bapak Tere sedikit, di atas Oh, di Bapak tanjakannya. Tere. Di Bapak Tere tapi kita Di- naik sedikit sedikit. ke atas. Nah, Ada lapangan gitulah. Itu lapangannya emang luas sih di situ. Sudah akhirnya kita buka tenda lah di situ. Kita masak. Kita masak malam, habis itu kita tidur. Ya. Nah tidur itu tuh Kita emang tenda berhadapan. tenda berhadapan. Pintu sama pintu kita sengaja berhadapan. Saya sama dia tidur satu tenda dan Bang Elang sama Bang Bang Andi Andi. tidur di tenda depan kita. Udah kita tidur. Satu gunung ini cuma berisi kita berempat. Tapi yang anehnya itu memang di situ Jam 1 malam. jam 1 malam tuh tiba-tiba tuh orang lari tuh sekitar mungkin 50 orang. Larinya sangat kencang sekali. Kayak pakai kuda, naik kuda. Naik kuda sama Ih, merinding. lari gimana sih, kayak lari orang dikejar polisi Ya. gitu. Lari Coba bayangkan di gunung malam-malam ada orang yang lari. Pasti nggak mungkin dong. udah akhirnya tapi kayak gitulah emang udah gitu posisinya dia udah datang bulan terus Nah, dia itu datang dia. bulan lagi kayak gitu. Datang bulan. Nah, saat itu saya tidak sama sekali mengganti. Karena kalaupun mau ganti, sedangkan tempatnya cukup mistis. Toh, otomatis kalaupun saya ganti pastilah makhluk halus atau apa. Nah, seperti Ganti. itu. Sudah akhirnya pagi baru kita cerita malam dengar nggak ada orang apa naik turun dari gunung tapi lari sudah kayak dikejar-kejar Naik turun. gitu. Sangat ramai, kita juga tidak berani keluar ramai kayak begitu kok. Ngeri juga sih kita keluar, takutnya serem kayak gitu ya. Sudah akhirnya besok paginya kita habis sarapan, kita lanjutkan perjalanan. Kita ke pos Batulingga. Itu kita perjalanan 1 jam ke Batulingga. Emang perjalanan memang banyak batu di situ. Batu, terus emang di situ kita kalau tidak salah di situ kita ketemu burung hitam tuh gede banget. Tidak tahu burung apa itu namanya. Saya tidak tahu nama burung gitu. Burungnya tapi mungkin di itu posnya dia kali ya. Tapi kita emang permisi di situ kan. Akhirnya kita sampailah ke Sanggabuana. Nah, sepanjang Sanggabuana itu memang tempatnya Datar juga. udah tanjakan ke atas tuh dia agak sedikit memang wow, itu ngap, capek juga sih di situ Sanggabuana. Terus di situ anehnya, jadi katanya di Gunung Ciremai tuh kita tidak boleh buang air di tanah. Jadi mereka yang kita lihat di situ banyak sekali kotoran manusia yang mereka Di botol. di botol atau kantong plastik mereka lempar ke atas pohon kayak gitu. Jadi sepanjang kita jalan kita lihat di muka Sanggabuana itu yang banyak sekali kotoran manusia di atas
pohon-pohon kayak gitu. Dari pos Sanggabuana kita jalan itu sekitar 2 jam lah ke pos pengasinan itu sudah. Nah, batas Itu vegetasi. batas vegetasi. Nah, kita juga di situ sempat istirahat. Emang di situ tanahnya sangat luas, biasa orang juga ngecamp di situ sih buat Nah, camp. Nah, saat Arta, Abang Elang dan Abang Andi makan, saat itu di batas vegetasi pengasinan itu saya coba foto selfie lah seperti itu. Nah, tapi anehnya saya selfie bukan muka saya, tapi muka nenek-nenek tua. Nah, tapi saya di situ saya diam-diam aja, nggak saya kasih tahu Abang Elang, nggak kasih tahu Arta, terus juga saya nggak kasih tahu Abang Andi. Tapi saya langsung saya delete. Saya takut karena takut tuh kok bukan saya wajahnya. Nah, saat itu ya sudah saya simpan diam-diam, nanti baru pas sampai di bawah baru saya cerita seperti itu. Dan lanjutlah kita di sini kita taruh carrier semua di pengasinan, kita umpetin semuanya. Cuma bawa Barang-barang depek kita saja. cuma bawa depek sama air sama snack Makanan kecil Untuk- ringan. ke puncak. Sudah akhirnya kita dari pengasinan kita start itu jalannya cepat, sekitar 30 menit kita sampai Ya ke karena puncak. batu-batu. Sudah sampai di puncak, kita foto-foto, kita sujud syukur, kita sudah sampai di Di atas. Alhamdulillah kita berempat sampai di Puncak puncak Cermai, Cermai di puncak tertinggi di Jawa Barat 3087 mdpl. Alhamdulillah setelah kita 1 jam di atas dan kabut juga sudah mulai turun ya, kita lamaran kita turun juga ya. Iya. Jadi kita turun sampai di pengasinan, kita ambil barang kita yang tadi kita simpan carrier, dan ternyata carrier kita salah satu itu Kak Andi atau Kak Lang dia punya ada Petromaxnya kecil. hilang, Lenteranya hilang. terus ada beberapa barang juga yang hilang. Itu Dikirim. padahal kita tidak tahu ya apa hilangnya, kok lampu yang hilang, lampu Petromax, terus ada beberapa benda-benda juga kita yang hilang. Sudah kita turun tapi saya merasa saya punya tas itu sudah mulai rasa berat, tapi beratnya bukan main, berat sekali, sangat berat kayak begitu. Sudah, tapi saya diam-diam karena saya bawa carrier, bawa depek juga di depan. Awalnya saya yang bawa karena saya merasa kok depek ini padahal di dalamnya itu cuma sleeping bag, terus kompor kecil sama gasnya, terus sama jaket, tapi itu beratnya minta ampun seperti itu. Akhirnya saya bilang saya nggak kuat bawanya, kamu bisa nggak bawa? Dia bilang oh mari sini saya bawa. Akhirnya dia yang bawa, tapi mungkin dia merasa berat juga, tapi dia nggak ngomong-ngomong kayak gitu. Ya udah kita jalan lah untuk pulang. Ya, kita semua sudah dari atas, kita bilang kita nggak ada nginap lagi, jadi kita langsung pulang karena stok makanan kita juga sudah tidak ada. Ya Air juga sisa sedikit lah, 5 liter lah. iya Sama yang di ini, jadi kita sama perjalanan takutnya kan buat masak juga jadi tidak cukup. Sampailah kita tadi turun sampai mau maghrib, kita sampai di Sanggabuana masih di atas. Bukan Sanggabuana, yang lapangan itulah yang bawah, pokoknya ada lapangan. Nah Oh, itu di Sanggabuana. Iya, Itu masih betul, siang, masih dekat dari pengasinan. bukan yang itu loh, yang aku senter malam-malam kok di sini lagi. Oh, itu sudah dibawa di pos 2. oke. Ya. Gitu. Sanggabuana tuh masih di bawah pengasinan. Jadi kita Pos inisiatif berapa? kan, kita kan sudah sampai bilang inisiatif kan karena air sedikit, jadi kita kan mau turun. Sampailah kita mau maghrib itu kita di pos 2. Kita sampailah di pos Lewung Datar. Lewung Datar itu yang tadi kita cerita dari awal, saya foto teman-teman tapi ada
orang yang berkebun tiba-tiba ada di belakang itu. Di situ akhirnya kita maghrib tuh kita sampai di situ. Sebelum maghrib kita sampai di pos 2. Sebelum maghrib kita sampai di pos 2. Akhirnya itu masih sekitar jam 5 lah. Jam 5 tapi sudah gelap karena di situ posisi memang pohonnya besar-besar dan tidak ada cahaya gitu. Jadi masih jam 5 tapi udah gelap. Sudah kita jalan. Kita jalan. Tapi baliknya ada jalur kiri dan kanan ke tempat situ terus. Kita jalan ke tempat situ. Akhirnya azan maghrib kita istirahat lah, tunggu azan dulu dan kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah azan kita jalan tapi kembalinya ke situ-situ juga. Jadi kita ngerasa ngelingkarin gunung kayak gitu. Wah, dalam hati saya bilang saya hilang kapan kayak gitu. Masih diam-diam karena takutnya kan nanti dia panik kayak gitu. Sudah akhirnya jadi kata Bang Elang bilang ini ada tisu putih yang kalau di pesawat bawa cebok itu loh. Itu masih satu roll gede besar. Sudah akhirnya kita mulai jalan. Ada jalur 2 ada kiri jalur 2 kanan. kita ikat. Kita coba di jalur kanan. Jalan lagi kita ikat. Kita jalan sepanjang jalan yang kita jalan itu mau nanjak, mau turun, mau belok kita ikat. Kita kasih tanda jalur kita yang kita jalan. Sampai akhirnya ini tisu terakhir. Kata dia begini, ini tisu ini kalau udah habis berarti kita sudah tidak ada tanda lagi, kata dia kayak gitu. Pas alhamdulillah pas waktu itu Bang Elang dia bilang, "Tar dulu ya, saya azan dulu," kata dia. Dia azan. Setelah azan baru kita lanjutkan. Sebelum azan kita disuruh diam dulu untuk takut dalam hati kita ngedumel. Maksudnya ada yang kita iniin atau kesalahan di antara kita berempat, ada yang kita buat salah. Akhirnya di situ kita suruh renungin kayak gitu, kalau kita punya salah berempat kita minta maaf di situ. Iya, jadi itu kita sudah basi-basi udah ngomong dalam hati. Kita nyasar ini. Kita nyasar. Sampai Isya itu kita nyasar. Sampai jam 8 lewat lah. Iya, sampai azan Isya juga, sampai setelah azan juga. Akhirnya pas yang tisu terakhir itu pas mau diikat lagi, ternyata diikat itu ada tisu lagi. Jadi jejaknya kita ya kalau menurut kita sih kita kelilingi gunung kayak gitu. Ngelingkar selama 2 jam lah ya kita jalan dari abis maghrib ke Isya sampai setelah Isya. Akhirnya tisu terakhir itu diikat lah di tempat yang pertama kita ikat tisu itu. Setelah itu baru semak-semak ternyata dibuka. Alhamdulillah kita dapat jalurnya. Sudah kita turun tapi memang saya fisik sudah tidak kuat karena saya pikul yang berat justru bukan beban belakang tapi di depan, di depek. Akhirnya sampailah kita ke pos 1. Di pos 1 itu berubah jadi apa? Sebelum ke pos itu kan sempat juga tukeran tas. Oh iya betul. Sebelum ke pos 1 karena dia sudah kayak kuat. Gak sadar, jadi Abang Elang nyuruh saya tampar dia berkali-kali, jangan sampai dia hilang kesadaran. Akhirnya Abang Elang minta dia yang bawa tasnya, tas yang di depan ini. Akhirnya sudahlah. Akhirnya bawalah dia. Mungkin dia juga merasa berat. Dan akhirnya dia muntah. Dia muntah karena dia bilang tas ini sangat berat sekali. Padahal isinya apa sih kata dia? Kita bilang isinya cuma sleeping bag, jaket, kompor sama gas itu aja. Tapi dia bilang saya sampai muntah, saya tidak kuat. Akhirnya saya bawa lagi. Sampailah ke pos 1 kita. Di pos 1 itu berubah jadi warung bakso. Pos. Sampai di pos 1 yang tadi dia istirahat waktu ngaso, kan duduk di situ. Tapi ada yang jualan. Tapi ini jual bakso, tong. Wah, itu memang aromanya sangat nikmat. Gila, Isa udah lapar di gunung, udah gitu merinding ya. Itu ada tukang bakso tuh di atas gunung kan, nggak masuk akal. Akhirnya kita tidak lihat kiri kanan, kita langsung cabut, lurus jalan sampailah kita ke perkebunan warga dan kita sampailah ke base camp. Sampai di base camp langsung disuruh stop sama ditanya rangernya. Ada masalah nggak di atas? Mungkin dia
sudah tahu. tahu. Nah, tapi saya ngasih tahu masalahnya karena saya yakin karena saya hide di situ. Akhirnya dia bilang, "Oh ya sudah, terus ada apa lagi?" Kemudian dia bilang, "Apa Handphone, kalian foto? Coba lihat handphonenya." Akhirnya dia lihat semua foto-foto, ada beberapa foto dihapusin nama mereka. Itu Nah, pas di puncak juga ya, foto ada beberapa foto yang di puncak juga. Nah, akhirnya saya bilang, iya, kesalahan ada di saya karena saat naik emang saya tidak hide, tidak datang bulan. Tiba-tiba pas di perjalanan saya hide, padahal saya baru selesai 5 hari sebelum keberangkatan. Seperti itu. Nah, terus dia bilang, "Oh ya udah, tidak apa-apa." Nah, tapi bayangkan dari hari pertama sampai hari terakhir saya tidak ganti. Karena apa? Saya takut. Mungkin karena plastik atau setiap jalan saya alasin biar dicuci. iya, Ya plastik. duduk uh, pakai plastik. Ya karena saya tidak ingin nanti Darahnya hide-nya nempel. itu nempel gitu kan. Akhirnya udah, Plastik mungkin itu. karena plastik itu ditaruh di tas, mungkin barang halus itu nempel di tas tersebut. Nah, ya udah akhirnya rangernya itu bilang, "Tas yang mana yang bermasalah?" Bilang gitu. Akhirnya udah kan. Sudah, akhirnya salah satu dari ranger bilang, "Itu DPK taruh sini DPK." Videonya nggak jalan. Cara aku bikin kaget saja, saya merinding. Oh Aku iya, kira aku tunjuk apa. kaget. Terus Sudah, maaf. akhirnya rangernya bilang tasnya taruh di sini. Sudah, akhirnya tasnya ditaruh, terus dia disuruh tunggu. Dia bilang, Anak kecil, tapi anak kecil. anak kecil sama mereka 2 orang, satu anak kecil, satu orang besar. Mereka suruh bawa tasnya sama mereka berdua. Akhirnya ditaruh di lapangan luas, kayak depan. di samping base camp lah. Itu ada lapangan luas, dan di situ ada kandang ayam, kandang kambing, kandang sapi. Pokoknya lengkap lah, ternak warga. Terus ditaruh lah, kita jaraknya sekitar 3 meter gitu, tas DPK ditaruh. Dan ini sangat nyata, dan saya awalnya kalau nonton film-film silat zaman dulu tuh tidak percaya tuh tidak barang percaya, itu. tapi ini sangat wah gila. Kita ngalamin sendiri dan lihat sendiri itu kayak di film-film, tapi emang nyata itu seperti itu. Ya udah, terus akhirnya ditaruh. Pas ditaruh dia bilang, "Kamu di sini ya, lihat ya." Terus dia pakai tenaga dalam kayak gini. Itu tasnya mental sekitar 1 meter lebih lah. 1 meter lebih, dan ayam-ayam, kambing, semuanya tuh pada teriak. Dan Berbunyi semua. ban tasnya setelah kelempar tuh hitam keluar dari tas, terbang. Dan Itu mereka tuh kejar itu. sempat anak kecil itu kejar. Mungkin anak itu punya ilmu juga, kayak indigo gitu, anak indigo seperti itulah. Dia kejar itu. Sudah. Tapi nggak dapat lah. Tidak dapat karena dia, kalau menurut dia wah cepat sekali katanya kayak gitu. Sudah, akhirnya kayak kita rencananya langsung mau pulang ke Jakarta. Ya, rencana itu malam itu jam 10 itu kita langsung pulang ke Jakarta. Karena saya izin ke orang tua saya, kan posisi acara kampus seperti itu. Ya sudah, akhirnya kata rangernya begitu, "Kalian tidak boleh pulang, takutnya kalian tidak sampai di Jakarta," kayak gitu. Ya, dia bilang kalau seandainya kalian pulang malam ini juga, kalian akan kecelakaan di jalan seperti itu. Nah, kita juga takut tuh, karena kan posisinya saya dan Arta kan juga perjalanan itu karena saya lagi nggak suci kayak gitu toh, dan kita pendakian juga di hari suci ya, bulan suci di situ. Jadi kita ternyata bulan suci itu maksudnya itu. Ya, jadi di situ mereka nggak boleh di boleh. pendakian kayak gitu. Apa sih, kayak suruh-suruh gitu Iya, ya. mungkin ada ritualnya kali ya. kayak gitu. Tapi posisinya saya naik dan saat itu saya juga lagi tidak bersih kayak Jadi gitu. kenapa dibilang suci, mungkin sudah kita tidak sampai ke situ, atau dia udah dapat datang bulan, tiba-tiba datang bulan lagi. Ya sudah, akhirnya kita nginap Semalam di depan warung. di depan warung lah, di base camp. Ya. Sudah, nanti besok pagi baru kita pulang.
Akhirnya kita sama Kak Andi, Kak Elang, kita pulang ke Jakarta. Keesokan harinya, dan alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Jadi Kak Andi, Kak Elang, kalian yang nonton video ini jangan lupa tulis kontak kalian di bawah ya. Kita kangen Ya, sama kalian. biar kita bisa menghubungi kembali, karena saat itu kita tidak tukeran nomor. Tidak nomor HP tidak ada. Jadi Bang Andi, Bang Elang, Kalau terima seandainya kasih banyak ya. kalian nonton video ini, tolong tulis di komen ya Biar kita bisa nomor telepon silaturahmi kalian. lagi ya. Ya, terima kasih sudah membantu kita berdua sampai ke Puncak Cermai, Dan pulang dengan selamat. Coba kalau seandainya kalian tidak ada, mungkin kita berdua sudah ya tidak tahu lah, nyasar lah atau Ya, tapi setelah kita pulang seminggu kemudian, rangernya itu menghubungi saya, ternyata ada ada korban korban. Itu satu di minggu ya. kawah. Setelah Satu- kita pulang, seminggu setelah kita pendakian, nah ada Iya, itu dari korban. salah satu universitas di Jakarta juga. Itu satu minggu setelah kita turun itu. pokoknya universitasnya tidak dikasih tahu, tapi itu ada sekitar 8 orangan. 8 orang. Jadi itu ada satu kemasukan di tenda sampai dia congkel mata temannya sendiri. Terus juga ada 2 orang nyasar di kawah sampai meninggal ya. Katanya sih gitu ceritanya, Itu tapi kalau salah sampai masuk berita juga, Cak. tidak tahu juga Gitu. nyata apa enggak, karena saya waktu itu tahu dari informasi dari rangernya sendiri, Begitu. kayak gitu. Jadi sekian perjalanan kita ya. Kalau Belum. untuk disuruh naik lagi ke Cermai, mau kah? Tapi dengan rombongan yang sangat banyak Bro, ya. Kalau kita berdua nih Kalau kayaknya kita tidak. Ya, gitu. Mungkin Sudah cukup sekali saja untuk naik ke Cermai kalau saya pribadi. Oke, sudah. Jadi begitu sudah kita punya perjalanan di Gunung Cermai yang penuh mistik, misteri ya. Jadi mungkin juga karena kita tipe orang tua mau juga kali ya. Jadi kuala Iya, toh. mungkin. Jadi semoga kalian yang ingin pendakian pendakian atau kemana jangan saja ya, jangan tipe-tipe orang tua. karena saya kayak gitu. Kalau seandainya tidak begitu, mungkin tidak dapat izin untuk pendakian. Oke, sekian dulu ya kisah kita di Gunung Cermai. Nanti next kita akan cerita perjalanan kita di Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.